ucapan terima kasih kepada buat anggota Dewan dari Demokrat, Bu Enda, rasa peduli kepada lingkungan, kebersihan lingkungan kan itu. Karena masyarakat juga mendapatkan bahwa sampah ini penting sekali di lingkungan, karena sumber sumber penyakit di sini, polusi. Jadi itu sangat terima kasih. Utamanya anggota-anggota Dewan mana ada yang turun, nggak ada. Nggak ada yang lain. Baru satu-satunya Bu Wenda itu dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih banyak Bu Wenda. Makasih Pak. Siap Ibu, selamat pagi. Bun, bisa diceritakan nih, sampai memperjuangkan ini ceritanya gimana nih? Jadi kemarin kita kan reses anggota Dewan. Waktu itu kira-kira beberapa minggu yang lalu ada warga yang meminta untuk pemberian sampah di Cisalah, khususnya ada di RW 7. Langsung Bu Indah sidak, ternyata luar biasa. Ini tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak memilah sampah. Jadi sebenarnya sampah itu dipilah dari rumah. Jadi sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabmu. Jadi mari kita sama-sama, jangan semuanya dibebankan kepada pemerintah. Jadi kita harus bertanggung jawab memilah sampah dari rumah. Makanya yang terjadi gundukan kayak gini yang sangat luar biasa, lama-lama bisa meledak. Makanya itu apresiasi kepada pemerintah Kota Depok dari RT, RW, Lurah, Camat, di LHK, PUPR yang sudah menurunkan alat beratnya ini, dan hari ini dieksekusi ditemani oleh adik bapak-bapak yang terkaya dari mana Pak? Babinsa, Koramil. Babinsa dari Babinsa Mas. Ini Mas Agus, kita. Bun, ini kan tadi cerita Bunda dari aduan masyarakat. Iya. Dan Bunda memperjuangkannya seperti apa nih Bun? Langsung ke dinas mana yang? Alhamdulillah kemarin setelah ada reses itu permintaan dari warga, Bu Enda langsung menghubungi dinas LHK. Dinas LHK pun harus dibantu oleh dinas PUPR karena untuk alat beratnya. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Pun dibantu dengan Pak Lurah tentang perizinannya juga. Tapi warganya juga, saya mohon warga dari RW 7 dan sekitarnya harus keluar juga membantu konsumsi, menyediakan makan minum. Nih kasihan saudara-saudara kita yang tiap hari berkeluar dengan sama, tapi warganya banyak yang belum keluar. Ada yang sudah keluar, tapi kami mohon, mari warga di sekitar TPS ini memilah dari rumah, memilah sampah dari rumah. Terus kita juga sodako juga, sodako untuk makan minum saudara-saudara kita, begitu Mas Agus. Budayakan gotong royong ya Bun ya? Budayakan gotong royong dari kita untuk kita. Mungkin akan dibantu bapak-bapak dari Babinsa Kamtipmas yang mengawal juga. Lihat ini kepulannya asap juga begini. Saya takut meledak aja, ini kepulan asapnya sudah tinggi, jadi mudah-mudahan dengan pengurukan ini segera bisa diatasi. Terima kasih, saya Babinsa Mas Polres Cisalah dengan ASP Hendro Pramoto mengapresiasikan kepada pemerintah Kota Depok dengan cepat segera melaksanakan lalu terkait sampah yang ada di tol ujung tepatnya di Ikan Empang Jarno. Terima kasih. Tanggapannya dengan kegiatan ini apa nih Lurah? Alhamdulillah respon dari warga masyarakat berterima kasih, lingkungan bersih, tentunya dari bantuan juga dari Bunda Haji yang luar biasa selalu berfokus kepada masalah sampah, dan kami akan tindak-lanjuti dengan program pemerintah yaitu pemilahan sampah. Aksi bersih hari ini bersih total. Kami lurah minta dukungan dari warga masyarakat juga untuk tidak membuang sampah.
terlebih dahulu ada pemilahan di setiap RT dan RW. Harapannya sehat. Itu aja. Program pemilahan sampah di Cisalak sekarang udah gimana nih, Bu Lurah? Berjalannya udah Berjalan tapi terkeok-keok. Jadi tidak semaksimal mungkin, dan ini mungkin di awal saya menjabat insya Allah akan ada giat pemilahan sampah untuk lebih giat lagi, karena Bunda Haji dari Partai Demokrat ini luar biasa selalu mengingatkan untuk pemilahan sampah, karena tempat kami di sini memang bukan tempat pembuangan sampah, hanya transit sementara. Jadi kami ingin semuanya bersih dan sehat selalu. Pemilahan percuma kita akan membersihkan, tidak ada solusi yang terbaik. Itu saja. Demikian, makasih. Makasih, Pak Lurah. Pak RW, ceritain dong kronologis ini sampai tereksekusi ini, ceritanya gimana nih? Keluhan warga akhirnya. Iya, jadi waktu itu memang kita ada pertemuan khusus ya. Kita undang secara khusus Bu Enda untuk datang ke lingkungan kita dalam rangka diskusi atau menyerap aspirasi warga di lingkungan RW 07. Tentu ada beberapa kepentingan atau kebutuhan warga di lingkungan RW 07. Salah satu yang menonjol itu memang sampah. Waktu itu ada salah satu warga RT 03 yang langsung menyampaikan keluhannya langsung ke Bu Enda. Lalu kemudian malam itu juga Bu Enda langsung merespon secara positif dan langsung menelpon kepala beberapa dinas langsung. Pada malam itu juga ditelepon sama Bu Enda dari tempat kita sosialisasi. Waktu itu kita sosialisasi di rumah saya di Kemuning 2 Ujung. Lalu kemudian setelah beliau telepon, direncanakanlah waktu itu hari Kamis ya Bu ya. Eksekusi pertama hari Kamis. Hari Kamis akan menurunkan kendaraan kebersihan dari DLHK, kemudian juga PUPR juga membantu untuk kendaraan laba-laba. Baru kemudian buatlah gebrakan pertama. Lurah Camat juga turun. Pak Lurah, Pak Camat juga waktu itu hadir di lokasi sini dalam rangka untuk membenahi sampah yang ada di TPS ini. Sesungguhnya TPS ini sebetulnya latar belakangnya itu bukanlah TPS resmi. TPS ini adalah memang sementara ini kita pakai aset dari pemerintah pusat. Sehingga ketika beberapa kali reses, saya sendiri menyampaikan langsung ke beberapa anggota dewan, APBD tidak bisa masuk ke sini dalam rangka pembenahan lingkungan ini karena masih merupakan aset pemerintah pusat. Tetapi ketika nanti katakanlah pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah, baru kemudian bisa masuk APBD dalam rangka untuk menata lingkungan ini. Karena waktu itu memang kita sampaikan lingkungan ini sangat rawan untuk pencemaran. Ketika sampah itu menumpuk kemudian musim hujan, itu akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, baik pencemaran udara, pencemaran air, dan dampak-dampak negatif yang lain. Itulah sebetulnya kenapa berkali-kali kita ngotot pada saat reses agar anggota-anggota dewan yang terhormat itu memberikan atensi dan perhatian. Alhamdulillah Bu Enda sekarang turun. Dulu juga pernah Pak Sari turun, tapi cuma sekali Bu. Setelah itu hilang, terus kemudian kita sampaikan juga waktu itu beberapa anggota dewan, tapi memang dengan alasan bahwa asetnya itu masih aset pemerintah pusat, APBD tidak bisa masuk ke sini. Nah, alhamdulillah kemarin kita ada acara kegiatan sosialisasi di lingkungan RW 07 yang langsung dihadiri oleh Bu Enda. Terima kasih Bu Enda sudah memberikan atensi yang sedemikian besar terhadap lingkungan, terutama dalam rangka penanganan sampah ini. Harapan kita ke depan, mudah-mudahan penanganan sampah sekarang tidak sporadis. Artinya kita inginnya di lingkungan itu berkelanjutan gitu loh, sustainable. Artinya ada program-program yang bisa mengcover apa yang sudah dirintis, apa yang sudah dibikin gebrakan oleh Bu Endah ini, harus sebetulnya kita backup dari lingkungan dalam rangka penanganan sampah. Berkesinambungan. Jadi Ya. tidak boleh terputus. Enggak dipilah sampah. Iya. Dan memilah sampah juga untuk penghijauan nanti Pak. Betul. Nah, jadi ada program-program yang menurut saya sangat sehat untuk lingkungan ya. Satu tadi pemilahan sampah, kedua program rencana penghijauan lingkungan, itu justru akan memperbaiki oksigen di lingkungan sini ya. Artinya untuk kesehatan lingkungan masyarakat juga. Jadi harapan kita dari depan seperti saya bilang tadi, kegiatan ini bisa berkelanjutan ke depan sehingga lingkungan RW 07 ke depannya nanti harapan kita akan semakin sehat, akan semakin tertata dengan rapi, terutama sampahnya. Dan ini juga sebenarnya tidak lepas dari kerjasama kita dengan DLHK. Tanpa peran DLHK, kita nggak bisa ngapa-ngapain terhadap sampah itu. Ya. HK lah sebenarnya leading sektor di sini. Cuman kerjasama dengan kita di lingkungan.
Hanya sangat disayangkan sampai sekarang penataan di lingkungan yang tadinya memang sudah kita buat peta jalan penyelesaiannya, ternyata sampai sekarang belum bisa tereksekusi. Harapan kita ke depan ini yang namanya Pokja Persampahan ini bisa segera bekerja, membuat program-program kerjanya, melengkapi strukturnya supaya ini bisa ditangani langsung secara lebih profesional lah. Kalau sekarang ini kan masih tradisional. Pengangkutan sampah sekarang ini dari dulu sampai sekarang ya begitu. Artinya tukang gerobak sampah nagih ke warga, kemudian sampahnya dibuang ke sini, lalu kemudian pengawasannya juga sangat minim. Jadi banyak hal memang yang harus dibenahi mengenai penanganan persampahan ini. Karena ini adalah memang ada 6 RW yang buang sampah ke sini. Sementara sebetulnya yang kena katakanlah dampak negatif daripada sampah ini khususnya adalah lingkungan RW 07, lebih khusus lagi RT 3 RW 07. Saya kira